Puji Tuhan, ibu-ibu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ya? Kita mengucap syukur, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita beribadah kembali mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana kami boleh menikmati penyertaan dan pemeliharaanmu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kekuatan gagah kami, tetapi semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini kembali kami hendak beribadah lagi, mendengar firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah turun atas kami semua Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, kami boleh diberkati oleh Engkau. Allah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, untuk dibawa Tuhan masuk kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang diberkati oleh Tuhan dengan susu, madu, dan berbagai-bagai berkat yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini. Dan terutama bangsa ini yang Tuhan inginkan adalah beribadah kepada Tuhan. Dan di ayat yang ketiga ini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Kita tahu selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ya, mengalami berbagai-bagai persoalan. Bahkan di situ pun Tuhan tidak inginkan mereka bersungut-sungut. Sebab mereka tidak menyadari, sekalipun mereka harus berjalan selama 40 tahun, ya, untuk menuju tanah Kanaan itu, tetapi Allah selalu menyertai mereka. Allah selalu memberkati mereka. Bahkan selama 40 tahun dikatakan pakaian mereka tidak menjadi buruk. Bahkan kaki tidak menjadi bengkak. Artinya Tuhan itu selalu menyertai mereka, ya. Tetapi sebagai manusia, mereka kembali selalu melihat ke belakang. Waktu di Mesir mereka katakan, oh lebih enak di sana. Karena di sana itu ada makanan yang enak-enak. Tetapi mereka kadangkala juga berseru, meminta supaya mereka keluar dari tanah itu. Sebab pekerjaan sebagai budak di sana begitu berat mereka rasakan. Ketika dijawab oleh Tuhan dan Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan keadaan yang luar biasa, mujizat Allah dinyatakan bagi mereka. Tetapi begitulah mereka kadang-kadang selalu saja tetap bersungut-sungut. Dan di sini Tuhan katakan di ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu. Tuhan mengajar kepada saudara dan saya untuk kita merendahkan hati, ya. Agar apa? Agar kita melihat
bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur apa yang selalu Tuhan berikan bagi kita. Di sini dikatakan, kadang kita mengalami hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana kadang Tuhan sepertinya membiarkan, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan, dan memberi engkau makan mana. Ya, Tuhan kadang biarkan mereka lapar dulu. Di saat mereka lapar, mereka berseru. Di saat mungkin kita dalam keadaan kesusahan, dalam penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan mungkin akan melihat apakah engkau merendahkan hatimu. Ya. Karena biasanya kalau semuanya ada, semuanya enak, seringkali yang ada itu kesombongan. Dan inilah yang diajarkan kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa agar mereka itu mengerti kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu tidak membiarkan mereka. Ya. Kadang-kadang mereka merasa, kok Tuhan biarin kami lapar? Tetapi sebenarnya tidak. Mereka dikatakan memberi engkau makan mana, ya. Makanan yang dari surga, roti yang dari surga yang Tuhan berikan. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara yang terkasih, kadangkala kita mungkin sudah memiliki segalanya, ya. Makanan cukup, pakaian cukup, rumah tinggal yang baik, ya. Semuanya dipenuhi. Tetapi seringkali kita pun merasa ragu. Ragu akan kekuatan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, tetapi manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi firman Allah dan Roh Kudus itulah yang menjadi dasar daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita mengalami mungkin hal-hal yang sangat berat untuk diatasi sebagai manusia, tetapi firman dan Roh Kudus itulah yang menjadi andalan kita, sebab kita tahu bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang memberkati saudara dan saya. Sebab perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang ya dan amin. Ya. Perkataan manusia seringkali berubah dengan berbagai alasan. Tetapi Tuhan katakan di sini, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Apapun yang kita miliki tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan. Tidak sebanding apa yang Tuhan punya. Sebab itu di sini dikatakan bahwa kita manusia tidak mengandalkan kekuatan jasmani, tetapi mengandalkan setiap perkataan Tuhan atau setiap firman-Nya yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, sebab firman itulah yang akan mengalahkan segala-galanya. Puji Tuhan. Matius 4 ayatnya yang keempat. Kita lihat di sana.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Roti, kita percaya bahwa kita semua sudah mengenal roti, ya. Roti secara jasmani atau roti atau yang kita biasa makan, ya. Mungkin ada roti coklat, ada roti keju, ada roti tawar, itu makanan jasmani. Ya. Tetapi di sini Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Contohnya apa? Ini ketika Yesus berada di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari lamanya, maka akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Pada saat itu sebagai manusia dia merasa lapar. Tetapi iblis datang mencoba dia. Ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya di dalam kita menghadapi segala sesuatu, kembali lagi kepada firman. Ya, kembali lagi kepada firman. Sebab firman itulah yang menolong kita, menjamin kita. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi iblis berbagai macam cara, ya, untuk menjatuhkan, untuk menggoda. Tetapi kalau ada firman, firman itulah yang menangkal, ya, kekuatan dunia ini. Firman itulah yang menangkal segala godaan-godaan iblis. Di sini dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Jadi kembali kepada firman. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita punya Tuhan, yaitu Tuhan di atas segala-galanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada Allah seperti dia. Dia di atas segala-galanya. Dan kembali, iblis mencoba kepada Tuhan. Jadi iblis itu, ya memang di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis itu selalu berusaha untuk menggoda, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi iblis selalu cari bukan orang yang di luar sana, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya dia mau menjatuhkan, ya. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang ke-7, Yesus berkata, ada pula jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis tidak puas dan dia membawa lagi ke atas gunung yang sangat tinggi. Bahkan di sana diperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dia katakan semuanya itu akan kuberikan jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan kita berbakti. Sebab itu kalau ada iblis menggoda pikiran, perasaan, tengking, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa menjaga, memelihara, dan melindungi.
Karena hanya Tuhan yang patut disembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Sebab Dia Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal itu selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di ayat ke-10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi biarlah kita mau mengerti bahwa hanya firman, hanya perkataan Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Hanya perkataan Tuhanlah yang menolong saudara dan saya dari segala tipu daya iblis untuk menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Sebab itu, biarlah kita selalu mau mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itulah yang patut ditinggikan dan patut diagungkan. Sebab Dialah yang menyertai kita. Firman Tuhan dan Roh Kudus itulah yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam perjalanan iman saudara dan saya. Untuk tetap berjalan dari kebenaran datang kepada kebenaran. Puji Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kembali kita melihat di sana. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dikatakan Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Dan akan berhasil apa yang Kau suruh kepadanya. Jadi saudara dan saya, biarlah kita mau menuruti saja firman Allah. Taat saja kepada firman. Ya. Sekalipun mungkin di dalam hidup ini, di dalam perjalanan ini, ada banyak hal yang kita alami. Ya. Tetapi kita mau tunduk kepada firman. Kita mau tunduk saja kepada firman dan Roh Kudus. Hanya itu kekuatan saudara dan saya. Ya. Tuhan saja mengalahkan iblis itu hanya dengan firman. Dan biarlah firman itu yang menjadi kekuatan dan pegangan kita. Apapun yang terjadi. Mungkin ada hinaan, ada cercaan, ada penderitaan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Sekalipun sebagai manusia, kadang-kadang susah, sulit, tetapi kita punya firman. Kembali kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membela saudara dan saya. Membela anak-anaknya yang berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Taat saja dan setia. Kembali kita selalu diingatkan untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, di dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Matius 12 ayatnya yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Firman Tuhan ini katakan, jika engkau mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah salah satu teguran bagi orang-orang Farisi, ya, di mana mereka mempermasalahkan bahwa mengapa di hari Sabat orang mengambil gandum. Tetapi Tuhan di sini mengingatkan kepada mereka bahwa dikasih perumpamaan di dalam ayat yang kedua. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikut? Mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ya. Kadang manusia itu seperti orang-orang Farisi itu ada banyak kali mengkritik, ya. Ada banyak kali, sekalipun mereka itu sudah mengenal firman, sekalipun mereka sudah mengetahui, tetapi mereka seringkali lebih banyak mengandalkan pikirannya, mengandalkan logikanya. Tetapi di sini kembali bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia selalu mengambil keputusan itu dengan kasih, ya. Dan dia selalu mau mengerti, tidak menghakimi, saudara. Ini yang kita pelajari di sini. Memang hari Sabat itu bagi orang-orang Yahudi mereka berhenti, tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika dalam penginjilannya, ketika Tuhan bersama murid-muridnya lapar. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Dan ini yang menjadi perdebatan bagi orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Bisa saja dia pelayan-pelayan Tuhan, tetapi selalu melihat dengan mata jasmani, bukan mata rohani. Tetapi Yesus di sini melihat dan dia mengerti bahwa di atas segala-galanya dikatakan bahwa aku berkata kepadamu di ayat 6, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sebab pada saat itu ada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada Tuhan, ya, di atas segala-galanya. Artinya Tuhan itu tahu keberadaan saudara dan saya. Dan kita pun harus belajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Sebab Tuhan itu penuh dengan kasih. Jadi di dalam setiap mengambil pertimbangan, mengambil keputusan, dia itu selalu penuh dengan kasih. Ketika orang Farisi datang, ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus membawa perempuan yang berzina, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan diam saja. Tuhan hanya bilang, apakah engkau angkat tangan siapa yang tidak berdosa? Semua meninggal. Dan Yesus hanya bilang kepada perempuan itu, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Jadi selalu Tuhan itu ingatkan, ya. Dan inilah yang menjadi pelajaran buat kita untuk mengerti
Di ayat yang ke-7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi orang yang tidak bersalah. Dihina, difitnah, disalah-salahin. Tetapi Tuhan, kita lihat di sini, Tuhan katakan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yesus tidak melihat siapa kita. Dia hanya tahu ketika kita datang kepada Tuhan. Dia hanya melihat hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh membuka untuk kita menerima firman-Nya? Untuk firman itu kita lakukan di dalam hidup ini. Sehingga dikatakan dia tidak melihat persembahan. Dia tidak melihat seberapa besar yang kita berikan. Seberapa indah yang dia berikan, kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang tidak melihat saudara dan saya. Mungkin ada orang yang tidak memperdulikan. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bahwa kita mengasihi Tuhan. Bahwa Tuhan itulah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain yang dapat menjamin kehidupan saudara dan saya, bahkan keselamatan kekal, selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, kita mengerti maksud daripada setiap firman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Di dalam Amsal 14 ayat ke-21. Amsal 14 ayatnya yang ke-21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ya. Sebab itu perkataan kita tadi dikatakan bahwa agar kita mengerti akan perkataan firman. Jadi yang Tuhan mau itu belas kasihan, bukan persembahan. Karena dasar daripada Allah itu adalah kasih. Sebagaimana kita tahu pada akhirnya yang Tuhan nilai itu apa? Kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Memang kita dituntut harus berharap kepada Tuhan. Harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Hidup kekal bersama dengan Dia. Dan yang ketiga adalah kasih. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, semua dikatakan, kita sudah ingat, akan tercatat di buku kehidupan. Semua dicatat. Apa yang kita buat. Dan semuanya Tuhan katakan, apakah ada belas kasihan? Apakah ada belas kasihan di dalam kehidupan saudara dan saya? Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Sebab itu kita jangan menghina saudara. Justru kalau orang terpuruk, kalau ada orang yang sedang menderita, kalau ada orang yang sedang jatuh,
Mari kita berdoa. Mari kita topang dengan doa-doa kita. Tetapi bukan dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Perkataan-perkataan yang menghina. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Puji Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan tadi. Di dalam Amsal 14, masih di dalam 14 ayat yang ke-31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Orang yang lemah itu mungkin orang yang dalam keadaan masalah atau sakit, atau mungkin secara ekonomi masih dalam keadaan lemah, ya. Atau banyak persoalan yang dihadapinya di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan pribadinya, anak-anaknya, atau pekerjaannya, atau usahanya, ya, itu seringkali dikatakan lemah. Tidak mampu, dalam keadaan mungkin imannya juga lemah. Tetapi tadi dikatakan kita harus memperdulikan dan memberikan belas kasihan. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Jadi orang yang menindas orang yang lemah itu menghina Tuhan. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Miskin juga di sini bukan berarti miskin secara jasmani, ya. Orang mungkin yang memang di dunia ini ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Orang yang kaya itu orang yang mungkin memiliki uang banyak, rumah bagus, dengan segala fasilitas, segala macam, ya. Tetapi yang bagi saudara dan saya, ya, bisa saja miskin secara jasmani, tetapi kita kaya secara rohani, sehingga kita tidak menindas orang yang lemah. Sebab orang yang lemah jika ditindas dikatakan menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, kepada orang, artinya kepada orang yang dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam masalah, ya. Di sini dikatakan, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Artinya memuliakan Tuhan. Kalau kita memperhatikan orang yang dalam kesusahan, dalam kemiskinan, ya, memberkati mereka, maka kita pun dikatakan kitalah sebagai orang-orang yang memiliki belas kasihan. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki belas kasihan. Ada banyak contoh, ya, bagaimana orang kusta datang kepada dia. Dia hanya meminta belas kasihan dan Tuhan berikan. Sebab Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan biarlah di dalam kehidupan saudara dan saya, kita jangan menghina orang yang miskin, tetapi kita memperhatikannya. Kita mendoakan, kita menolong. Sebab itulah dikatakan kita memuliakan dia. Artinya memuliakan Tuhan. Apa gunanya kita memiliki segala-galanya, saudara? Ya, jabatan, pangkat, kedudukan, ya, atau titel yang begitu banyak. Tetapi di sini kita belajar kalau kita menjadi orang yang punya kasih, memiliki hati yang memiliki belas kasihan. Sebab itulah yang
diajarkan oleh saudara dan saya, oleh Tuhan, oleh firman, untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat ya, untuk kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam Kisah Rasul 10, kita lihat di sana. Kisah Rasul ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya. Di sini dikatakan Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kalau manusia itu seringkali membedakan orang ya. Kadang kita melihat seperti itu, sekalipun tidak semuanya. Dan inilah yang terjadi di dunia ini. Bahwa kadang-kala manusia melihat kalau orang yang kaya, orang dihormati. Oh, orang kaya, pejabat, dihormati. Tetapi firman ini mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi siapapun dia, kedudukannya apapun, di mata Allah sama, saudara. Apakah kita punya belas kasihan? Apakah hidup kita berdasarkan kasih Allah? Apakah hidup kita berdasarkan firman Allah? Ya. Apakah hidup kita tidak menindas kepada orang yang lemah? Jadi di mata Allah, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Jadi Tuhan itu hanya melihat kepada orang yang takut akan Tuhan. Kepada orang yang bersandar kepada firman dan Roh Kudus. Atau yang dikatakan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi mengamalkan kebenaran yaitu menyampaikan firman. Agar orang itu dari hidup yang berdosa balik atau datang kepada kebenaran. Datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Untuk kita hidup di dalam kebenarannya. Sebab kebenaran itulah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu yang dikatakan itulah yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Itu juga yang harus disampaikan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebab di sini dikatakan sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Puji Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita boleh belajar mengerti akan kehendak Tuhan ya. Kita percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Kita percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan.
Dan di dalam Mazmur 23 ayat yang 25 ayat yang ketiga. Mazmur 25 ayatnya yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Jadi bagi kita, bagi saudara dan saya yang setia beribadah kepada Tuhan, yang mau mengerti apa kehendak Tuhan, maka Tuhan katakan Dia tidak pernah mempermalukan kita. Dan biarlah kita selalu mau taat saja kepada Tuhan, setia saja kepada Tuhan, dan mengandalkan setiap perkataan Tuhan. Dan biarlah kita mau mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita tutup dengan doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Di mana firman-Mu sudah datang kepada kami, bahwa Engkau mengajar kami untuk kami mengerti akan setiap perkataan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Biarlah di dalam kehidupan kami hanya berpaut saja kepada Engkau Tuhan, mengandalkan setiap perkataan Tuhan, sebab Engkaulah yang selalu membimbing kami untuk kami selalu ada di dalam kebenaran, datang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap perkataan Tuhan dapat mengalahkan dunia ini. Dan perkataan Tuhan itu adalah perkataan ya dan amin. Dan biarlah di dalam hidup kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, bahwa Engkau tidak pernah mempermalukan kami, manakala kami selalu taat kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah di dalam hidup ini kami selalu mau beribadah setia kepada Engkau, dan bangkitkan semangat kami untuk kami terus mengandalkan Engkau, untuk kami terus berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, bahwa firman-Mu itu selalu memberi kekuatan bagi kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Dan biarlah firman itu tidak menjadi lalu, tetapi menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, agar kami bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan Engkau yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, mari Engkau memberkatinya. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja atas apa yang terjadi bagi bangsa ini. Dan biarlah kemenangan, pembelaan senantiasa Engkau nyatakan bagi bangsa ini, sehingga boleh terlepas dari COVID-19 Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menghalaunya. Dan biarlah Engkau membangkitkan kembali ekonomi bagi dunia ini, bagi negara kami. Bahkan juga Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin Engkau memberkati di dalam Tuhan memimpin bangsa ini. Bahkan juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, daerah terpencil, dimanapun ladang pelayanan mereka. Mari Engkau berkati mereka, pakai mereka lebih ajaib dan heran, dan banyak jiwa boleh dimenangkan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Hamba juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, berkati sebagai orang tua rohani kami yang sudah lanjut usia, tetapi biarlah Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau senantiasa limpahkan.
Berkat-Mu menyertai mereka, sukacita, damai, sejahtera Allah mengalir di dalam melayani kami domba-dombanya. Bersama anak cucu mantu Engkau berkati, bahkan kami sidang jemaat-Mu di Polonia Engkau berkati Tuhan, agar kami tetap setia beribadah dan hidup takut akan Engkau. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, jika ada yang sakit, mari Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan di dalam berbagai masalah, Engkau buka jalan Tuhan. Sebab Engkau-lah Allah, sumber segala berkat, sumber kehidupan bagi kami semua. Sehingga kami percaya bahwa Engkau membela dan menolong kami dan memberkati kami semua. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah ini dan kami akan tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.